Selamat siang Romo. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 izin mewawancarai Romo. Sebelum mewawancarai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dominikus Satria Mahatma Iswidyoko dari SMP 3 Batang. Saya Mardianus Suharyanti dari SMP 1 Batang. Saya Jalan Budi Wijaya dari SMP 8 Batang. Oke, silakan. Dia mau tanya Apa tanggung jawab utama seorang imam dalam melaksanakan tugas-tugas pastoral dalam keagamaan? Tugas utama seorang imam, seorang pastor itu berarti mengembalakan, karena imam itu pastor mengembalakan umat beriman yang dipercayakan oleh gereja kepadanya. Misalnya kalau di paroki Batang ya tadi mengembalakan umat paroki Batang. Pengembalakan itu menyangkut 5 hal. Jadi katakan pilar gereja, liturgi, katekese atau katekese ya. Lalu kemudian pelayanan, diakonia, lalu persekutuan, koinonia, dan pemakaian atau menyangkut kata organisasi. Itu yang kemudian tugas utama seorang imam dalam pengembalaan umat. Dan lebih itu, jadi di liturgi masalah liturginya, masalah katekesenya, masalah pelayanan sosialnya, kemasyarakatan yang dikatakan diakonia, lalu juga berkaitan dengan persekutuan, ada menyangkut lingkungannya, ada yang menyangkut kelompok kategorialnya mulai PPA, OMK, kemudian Ibu Maria dan sebagainya. Itu tugas utama seorang pastor mengembalakan umat dengan 5 pilar gerejanya. Ada lagi, silakan tanya. Bagaimana cara membantu umat dalam pertumbuhan kehidupan rohani? Baik, dalam membantu umat pertumbuhan hidup rohani ada berbagai macam sarana. Yang tadi pertama adalah sarana liturgia ya. Liturgia itu melalui apa? Perayaan-perayaan gereja ini. Perayaan Ekaristi setiap minggu itu minggunya jam 7 pagi, Sabtunya jam 6 sore atau 18.00. Lalu perayaan Ekaristi misa harian untuk membantu pertumbuhan iman umat, yaitu setiap pagi ada misa setengah 6 pagi. Diawali dengan doa, ada doa malaikat Tuhan untuk supaya umat punya devosi, punya hidup bakti pada para malaikat, devosi pada para malaikat dan Maria. Lalu juga selain itu ada misa juga misa lingkungan untuk pengembangan umat ada misa lingkungan, misa ujuk itu salah satu yang menjadi dalam bidang liturgi. Lalu juga menyangkut sakramen-sakramen. Kita ada. Kedua, bagaimana cara membantu umat dalam pertumbuhan kehidupan rohani? Baik, untuk membantu pertumbuhan rohani umat ada berbagai macam sarana rohani yang bisa digunakan untuk tugas para imam untuk membantu pertumbuhan iman umat. Satu menyangkut liturgi ya, dalam liturgi itu ada doa, ada perayaan Ekaristi, ada devosi dan sebagainya. Salah satu pertama adalah berkaitan dengan Ekaristi. Para imam melayani umat melalui Ekaristi untuk pertumbuhan iman umat. Ada misa mingguan, ada misa harian. Misa mingguan itu setiap Sabtu jam 6 sore atau 18.00, Minggu jam 7 pagi, misa harian itu setengah 6 pagi, Senin sampai Kamis, lalu Sabtu jam setengah 6 pagi, Jumat jam 6 sore. Lalu kemudian juga ada pelayanan-pelayanan sakramen untuk pertumbuhan iman umat, yaitu ada baptisan, ada komunion pertama, ada krisma dan yang lainnya. Ada misa juga misa lingkungan untuk menumbuhkan iman-umat kan, berkumpul umat yang berkumpul lalu imam memberikan katekes sebelumnya, itu menjadi salah satu konsep pertumbuhan iman umat di dalam hidup umat beriman dan tugas pelayanan para pastor. Lalu yang lain juga untuk menumbuhkan iman umat itu melalui katekese, yaitu pendalaman iman. Pendalaman iman dilakukan itu bisa misalnya bulan kitab suci nasional seperti bulan September ini, itu untuk menumbuhkan iman umat. Lalu ada pendalaman iman Advent setiap mendekati mau Natal ya, pada Advent. Pendalaman iman masa APP, masa Prapaskah itu ada 4-5 kali pertemuan itu menumbuhkan iman umat, keterlibatan solidaritas pada orang-orang miskin yang lemah kecil, miskin tersingkir. Lalu juga ada pendalaman iman menyangkut kebangsaan. Ada juga yang kemarin paroki mengajar ya, teman-teman juga ikut paroki mengajar, kegiatan pendalaman iman berkaitan dengan sakramen, berkaitan dengan kemarin itu sebelumnya dengan iman aku percaya atau credo. Itu salah satu sarana atau tugas para romo untuk para imam membantu menumbuhkan iman umat.
Selain katekese yang lain, tentu ada lalu devosi misalnya mendampingi Legio Maria, lalu doa rosario bersama di dalam umat sebelum misa ataupun di lingkungan. Itu salah satu cara menentukan iman umat. Kurang lebih itu, masih banyak yang lain cara menentukan iman umat. Ada yang lain coba, pertanyaan kita apa? Ayo. Untuk yang ketiga, apa tugas penting seorang imam dalam menolong umat dan memimpin ibadah? Kalau dalam menolong umat utama ibadah, pertama adalah sebagai pemimpin Ekaristi ya, atau itu sebagai pemimpin Ekaristi, dia bertugas pertama berkaitan dengan seluruh proses Ekaristi atau misa yang diselenggarakan di dalam gereja maupun yang di lingkungan. Maka tugas utama dia adalah memimpin Ekaristi, menyiapkan homili untuk umat. Lalu kemudian juga yang lain berkaitan dengan pelayanan yang lain, ketika mulai dari orang baptisan dengan memimpin pelayanan penerimaan baptisan ya, mau yang baptis, komuni pertama, lalu juga sampai ketika orang meninggal, ya kan, imam juga yang memimpin memberkatan jenazah. Untuk yang sakit, imam memberikan pelayanan pertama adalah dengan memberikan minyak suci sebelum penyakit orang sakit. Itu berkaitan dengan ibadah. Ya, tadi kan berkaitan dengan ibadah, tugas utama seorang dari ibadah, memimpin perayaan atau menggerakkan umat supaya ikut dalam menjawab, menggerakkan umat untuk ibadah dalam ibadah, baik itu misa, ibadah lingkungan, pertemuan lingkungan dan sebagainya itu. Pokoknya punya peran sungguh-sungguh menggerakkan umat dan menuntut umat untuk sampai pada kekudusan. Mengapa? Jadi perayaan ibadah itu adalah tujuan untuk sampai pada kekudusan. Maka peran imam tugas utamanya dalam ibadah itu membawa umat sampai pada kekudusan melalui perayaan yang dirayakan, entah misalnya, entah ibadat. Kalau pada orang yang berarti pada pemberkatan jenazah. Kalau ada juga nih yang minta pemberkatan rumah, ada kan? Pernah dengar ya? Memimpin pemberkatan rumah. Berarti yang diputuskan adalah rumahnya kan, dan yang tinggal di situ. Nah, imam melayani di situ. Terus kami adalah memimpin ibadat untuk membawa kesucian umat dan juga rumah ataupun tempat yang dimana diumumkan. Kurang lebih itu. Ada lagi nggak yang lupa atau apa coba? Bagaimana Romo mempersiapkan diri secara rohani dan mental untuk menghadapi tugas-tugas sebagai seorang imam? Baik, untuk persiapan secara rohani dan mental tentu butuh persiapan panjang ya. Untuk menjadi imam semuanya itu butuh proses pendidikan khusus, terutama untuk menyiapkan mental dan rohani, dan juga tentang kemampuan juga. Dia harus berani masuk mendaftarkan diri sebagai calon seminaris, masuk seminari ya, seminari menengah. Itu dilatih bagaimana hening, dilatih bagaimana berdoa, dilatih belajar bahasa Inggris, bahasa Latin, lalu kemudian juga kitab suci, sederhana untuk memahami, ataupun yang lainnya. Di dalam seminari menengah itu adalah proses persiapan, ya kan? Untuk semua tugas itu dijabat dari sejak SMA di seminari Metodika. Lalu masuk lagi ke tahun rohani. Tahun rohani, para calon imam, para imam itu menyiapkan melalui calon rohani di tahun rohani persiapan untuk latihan doa, latihan ibadah harian, latihan doa, sehingga dia punya kebiasaan berdoa. Kalau orang mau menuntun orang lain berdoa, dia harus punya kemampuan untuk berdoa lebih dahulu. Maka dia berlatih berdoa di tahun rohani, latihan meditasi, ada kontemplasi, latihan membuat khotbah, merenungkan. Lalu masuk lagi setelah itu ke seminari tinggi pendidikannya, persiapan dia pendidikan seminari tinggi. Untuk persiapan apa? Pemahaman tentang filsafatnya supaya bisa berpikir rasional, ya, berpikir rasional. Misalnya mengajak dia berpikir rasional. Lalu kemudian juga berpikir teologi tentang ajaran-ajaran gereja itu di seminari tinggi diajarkan. Latihan membuat khotbah yang baik, mana ada namanya pelajaran homiletik atau pelajaran khotbah, ada pelajaran tafsir, kitab suci atau hermeneutik. Itu untuk mempersiapkan para imam sehingga nanti menjadi tugas bersama umat sudah siap. Ya. Lalu ada juga pelajaran liturgi, proses pelajaran liturgi. Ada juga macam-macam ya, ada misa, ada baptis, kan macam-macam loh. Atau pasca kita banyak banget liturgi. Ada yang pakai lilin, ada pakai air dan sebagainya, berkali air dan kita. Para imam di tahun
seminar itu mulai belajar itu sehingga nanti tahu ketika tugas misa, ketika tugas paroki, sudah jadi imam dia sudah siap untuk semua itu. Termasuk berkaitan dengan yang lain, mendampingi keluarga, mendampingi OMK dan sebagainya itu di masa formasi. Nah, ketika mau misalnya pelayanan yang lain, biasanya para imam harus mempersiapkan diri, misalnya khotbah seminggu, misalnya ada yang hari ini minggu, maka dia harus mempersiapkan membaca dulu di hari Senin, sudah dibaca hari minggunya, hari Senin sudah baca lebih dahulu, Selasa merenungkan, ditulis lagi, Rabu merenungi lagi, diolah lagi, disederhanakan kembali, sehingga nanti hari Minggu bisa disampaikan kepada umat dalam lebih singkat dan padat khotbahnya. Itu persiapan sungguh untuk dalam proses pendidikan. Maka segala proses entah itu ibadah, misa, itu dipersiapkan oleh imam, entah itu khotbahnya, tata caranya, bacaannya, itu selalu ada. Dan para imam mempersiapkan dirinya semacam itu, entah sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, atau juga dalam proses pendidikan calon imam. Tadi kan ada mulai masuk tahun seminari menengah atau atau kemudian tahun orientasi rohani atau novisiat, lalu ke seminari tinggi, lalu latihan pastoral, lalu masa diakon. Itu menjadi proses persiapan para imam menuju pada imam. Ada tambahan lagi? Ya, cukup. Cukup itu. Bu Yesika cukup ini toh? Wah, kurang panjang Bu Yesika ya. Tolong ya. Terima kasih ya. Terima kasih.